Kita beralih ke Sumatera Selatan. Sejumlah warga binaan di Lapas Perempuan Palembang mendapatkan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini diterapkan untuk membuat para tahanan bisa mandiri dan memulai kehidupan normal saat masa hukumannya nanti berakhir. Warga binaan yang ikut program keterampilan ini adalah mereka yang terpilih dari serangkaian seleksi mulai dari kelakuan, lamanya masa hukuman, dan lain-lainnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Hartati, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hartati. Halo, selamat siang Dea. Bisa Anda informasikan apa saja pelatihan keterampilan yang diberikan kepada para warga binaan ini? Iya Dea. Selamat siang Tribuners. Lapas Perempuan Palembang ini memiliki 8 program pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan, di antaranya yakni latihan band, salon, tata rias, bakery, laundry, dan juga bercocok tanam serta budidaya ikan lele. Pelatihan ini diberikan untuk saat ini 50 orang narapidana terpilih yang sudah dilakukan sesuai dengan asesmen dan juga SOP yang berlaku di Lapas Perempuan Palembang. Padahal jika dibanding dengan jumlah narapidana yang ada di sini, jumlahnya 500 orang, tapi yang terpilih hanya 50. Ini salah satu alasannya karena selain keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di lapas itu untuk mengawasi warga binaan ini juga dipilih yaitu warga binaan yang hampir selesai masa tahanannya. Jadi nanti saat mereka sudah saat mereka sudah selesai masa hukumannya, mereka akan mandiri dan bisa memulai kehidupan baru dengan normal dan memiliki keterampilan Dea. Lalu bagaimana dengan respon dari para warga binaan ini yang mengikuti pelatihan dan bagaimana juga nanti outputnya ke depan yang diharapkan? Iya Dea, salah satu warga binaan tadi Darmayanti mengatakan dia senang mengikuti pembinaan ini. Salah satunya ia memilih untuk pembinaan bercocok tanam karena bisa berada di luar sel selama ini, jadi dia bisa terkena matahari, bisa melihat aktivitas di luar juga, sehingga hal-hal yang dirindukannya mengenai kehidupan di luar lapas itu bisa terobati dengan berada di luar lapas. Dan pelatihan ini 2 kali dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 kali sesi latihan itu dimulai dari pagi hari hingga pukul 3 sore. Dan setelah itu mereka akan kembali masuk ke dalam lapas untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Outputnya dia berharap ke depan nanti dia memilih untuk bercocok tanam ini karena selain bisa bertanam sendiri di rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dia juga berharap keterampilannya ini bisa mendatangkan pundi rupiah yang juga bisa diajarkan kepada keluarga dan tetangga kemudian hari. Ya. Oke, Hartati, berdasarkan pantauan Anda, ini apa saja aktivitas keseharian warga binaan selain diisi dengan pelatihan keterampilan ini? Iya, aktivitas warga binaan ini selain mereka dibina keterampilan, mereka juga iman dan takwa mereka juga dibina sehingga selain mental mereka siap saat berada di luar dan menyelesaikan masa hukumannya nanti, sehingga mereka benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Mereka bisa diterima di masyarakat dengan baik. Itu salah satunya mulai dari saat bangun pagi mereka bagi yang muslim itu diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu untuk agar mental mereka terlatih dan juga memiliki keyakinan yang baik terhadap agama, dan mereka benar-benar tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya Dea. Selain itu, setelah aktivitas pagi, mereka juga akan melakukan apel, kemudian melakukan sejumlah kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh lapas sendiri, dan saat siang lagi mereka akan apel, dan setelah itu juga beragam pelatihan lainnya juga akan mereka ikuti dan berinteraksi dengan lapas lainnya, narapidana di lapas lainnya. Dan saat pukul 5 sore, semua aktivitas yang di luar lapas itu ditiadakan dan mereka akan kembali ke dalam sel masing-masing dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Hartati bersama Agustina Mandayanti selaku Supervisor CSR dan SMEPP Pertamina Patra Niaga dan juga Wahda Kairunisa, Kasubsi Sarana Kerja Lapas Perempuan Palembang. Selengkapnya. Memasarkan produk-produknya. Jadi kalau saat ini itu masih digunakan untuk wilayah terbatas di lapas, bukan tidak mungkin ya tahun kedepannya bisa sayur-sayuran hidroponik yang tingkatnya untuk lebih sehat karena dia organik tanpa pupuk bisa dipasarkan ke supermarket terdekat seperti itu. Dan seperti biskuit memang masih percontohan ya,
beberapa posyandu, masih 2 posyandu yang ada di Puskesmas Karangasan dan di Mariana itu yang buat distribusi biskuitnya hanya cuma tidak memungkinkan juga kita bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan gitu, bisa memasarkan inovasi biskuit sayuran ini ke puskesmas yang ada di Palembang. Harapannya seperti itu sih Mas, jadinya pangsa pasarnya lebih meningkat, mungkin nanti feedbacknya ke teman-teman warga binaan bisa jadi penghasilan yang cukup untuk mereka, untuk tamu mereka ketika bebas. Ini apa yang dilakukan dari lapas wanita Merdeka untuk para napi-napi yang ada di sini? Lapas Perempuan Palembang ini di sini melaksanakan pembinaan kemandirian. Di sini berfungsi untuk mengoptimalkan minat dan bakat dari warga binaan, sehingga mereka diharapkan setelah selesai menjalani masa pidananya di sini mempunyai bekal yang mereka miliki untuk digunakan di luar, misalnya membuka usaha, jadi mempunyai keterampilan. Di sini kami punya 8 kegiatan di pembinaan kemandirian seperti ini. Kita sedang di tempat hidroponik, kemudian ada tata boga, tataria salon, terus budidaya lele, laundry, bakery, sangi ikan, dan budidaya lele. Jadi di sini kami warga binaan yang telah melalui asesmen dan SOP yang ditetapkan di lapas perempuan ini bisa memiliki keterampilan dan mempunyai bekal saat mereka bebas nanti. Untuk kategori masuk ke warga binaan yang masing-masing, kategori seperti apa? Kategorinya yang pasti telah berkelakuan baik, tidak ada catatan pelanggaran, disiplin selama berada di lapas ini, misalnya sudah setengah menjalani masa pidananya, seperti itu. Kalau yang lainnya, ketentuan lainnya ada nggak? Sesuai minat dan bakatnya tadi. Iya. Sejauh ini ada berapa warga binaan Mbak yang ikut kegiatan 8 kategori kegiatan? Ada 50 orang, terbagi dalam 8 kegiatan. 8 kegiatan. Ya. Mereka ini sudah hasil seleksi ya Mbak? Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.